Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam Bahasa. Halo semuanya, saya Zaira Klairin Evana Laili, perwakilan dari SMA Negeri 2 Jember, akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Asal-Usul Watu'ullah. Simak baik-baik ya kisahnya. Pada zaman dahulu, diceritakan kurang lebih pada abad ke-6, Kerajaan Mataram di bawah dinasti Sanjaya mengalami keruntuhan akibat pemberontakan. Raja yang berkuasa pada waktu itu bernama Mayangkusuma. Karena mengalami kekalahan, Mayangkusuma melarikan diri dengan ditemani oleh 2 orang pembantunya. Sampailah mereka di hutan yang sangat lebat bernama Hutan Roban. Paman, berhentilah jenak. Di hutan ini tidak ada musuh yang berani mengejar kita, kata Mayangkusuma kepada kedua pengikutnya. Baiklah Gusti, kita beristirahat sejenak. Luka Gusti cukup parah. Hamba akan mencarikan tumbuh-tumbuhan yang dapat menyembuhkan luka Gusti. Di hutan ini tentu banyak jenis tumbuhan yang bisa dimanfaatkan. Terima kasih, Paman. Mayangkusuma diobati oleh Sadengan sampai sembuh seperti sedia kala. Setelah cukup lama beristirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan merambah hutan. Di tengah-tengah hutan tersebut, mereka menemukan sebuah telaga bernama Telaga Sarangan. Paman, tempat ini cukup bagus dan asri untuk melakukan pertapaan. Untuk memulihkan tenagaku, aku akan melakukan tapa di telaga ini. Baiklah Gusti, apapun yang Gusti lakukan, hamba berdua akan selalu menemani dan mengabdi pada Gusti Prabu. Alkisah, ada sebuah kerajaan bernama Sukma Inang. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Sukmayana. Raja Sukma Ilang mempunyai 3 orang putri cantik. Ketiga putri ini memiliki sifat yang baik hati dan berbakti kepada orang tuanya. Salah satu putri itu bernama Dewi Nagasari. Suatu hari, datang lamaran Prabu Nilataksaka yang berasal dari kerajaan Nusa Barong, yang isinya ingin meminang putri Prabu Sukmayana yang bernama Putri Nagasari. Hal ini membuat Raja Sukmayana bersedih karena tidak tahu jawaban apa yang harus diberikan kepada Raja Nilataksaka. Ayahanda, apa kiranya yang buat Ayahanda bersedih? Ananda melihat Ayahanda bermuram durja. Sekiranya Ananda boleh mengetahuinya. Ayahanda bersedih menerima lamaran Raja Nilataksaka yang menginginkan salah satu di antara kalian. Sedangkan Ayahanda tidak menginginkan kalian berpisah satu sama lain. Ayahanda menyayangi kalian, kata Prabu Sukmayana kepada putri-putrinya. Ayahanda, di antara kami, siapakah yang diinginkan oleh Raja Nilataksaka? Engkau Dewi Nagasari, anakku. Baiklah Ayahanda, Ananda bersedia menerima lamaran Raja Nilataksaka. Tetapi dengan satu syarat, ia harus mampu membuat atau membuka jalan di hutan puger. Engkau memang anak yang baik dan berbakti kepada orang tua. Baiklah Ananda, Ayahanda akan segera membuat surat balasan kepada Raja Nilataksaka. Keesokan harinya, Raja Sukmayana mengutus salah satu patihnya untuk mengantarkan surat balasan ke kerajaan Nusa Barong. Paman, berangkatlah sekarang. Antarkan surat ini kepada Raja Nilataksaka di kerajaan Nusa Barong.
Baiklah Paduka, hamba akan segera melaksanakan perintah Paduka. Dengan ditemani beberapa pengikutnya, Patih Kerajaan Sukma Ilang bergegas menuju Kerajaan Nusa Barong. Tidak beberapa lama, utusan Kerajaan Sukma Ilang tiba di Kerajaan Nusa Barong. Apa gerangan yang membuat paman datang ke sini? Daulat tuanku, hamba mengantarkan surat ini kepada Paduka Raja. Oh, surat balasan dari Raja Sukma Ilang. Benar sekali. Semoga tuanku tidak keberatan. Hamba mohon pamit untuk kembali ke Sukma Ilang. Baiklah, Paman. Sampaikan salamku kepada Raja Sukmayana. Sepeninggal utusan dari Kerajaan Sukma Ilang, Raja Nilataksaka bergegas membuka surat balasan dari Raja Sukmayana. Lamaranku diterima. Betapa senangnya hatiku, Paman. Aku akan memperistri salah satu putri Raja Sukmayana yang cantik itu. Hahaha. Tetapi, bagaimana dengan persyaratan yang diajukan Putri Nagasari, Paman? Paduka, jangan khawatir. Kami dan pasukan kerajaan akan membantu Paduka untuk membabat hutan puger. Baiklah, Paman. Mari segera kita lakukan. Dengan mengerahkan rakyat Nusa Barong, Raja Nilataksaka dengan semangat gotong royong membabat hutan puger. Akan tetapi, sampai waktu yang telah ditentukan, Raja Nilataksaka belum berhasil memenuhi syarat yang diajukan oleh Putri Nagasari. Raja Nilataksaka pun pergi ke Gunung Putih meminta pertolongan kepada Ki Seger untuk membabat hutan puger. Di Telaga Sarangan, Mayang Kusuma masih bertapa. Setelah mendapatkan petunjuk, barulah Raja Mayang Kusuma dan kedua pengiringnya melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka tiba di Gunung Putih untuk berguru kepada Ki Seger. Di sisi lain, Raja Nilataksaka juga ingin berguru kepada Ki Seger. Raja Nilataksaka meminta bantuan kepada pendeta supaya membuka hutan puger. Dengan bantuan pendeta, Raja Nilataksaka berhasil memenuhi syarat yang telah diajukan oleh Putri Nagasari. Akan tetapi, Putri Nagasari mengetahui kelicikan Raja Nilataksaka. Putri malah jatuh cinta pada Mayang Kusuma. Prabu Nilataksaka sangat murka ketika tahu bahwa putri-putri Prabu Sukmayana sudah melarikan diri. Putri Nagasari lari ke arah barat dengan tujuan meminta bantuan kepada Mayang Kusuma. Setelah menyembunyikan Putri Nagasari di dalam goa, Mayang Kusuma bertempur dengan Prabu Nilataksaka. Mayang Kusuma dapat dikalahkan oleh Prabu Nilataksaka, tetapi kemudian ditolong oleh Ki Seger. Lalu, dengan membawa 2 pusaka pemberian Ki Seger, Mayang Kusuma maju berperang lagi. Mengetahui hal itu, Prabu Nilataksaka meminta bantuan kepada gurunya. Setelah mendapat kesaktian dari gurunya, ia mengubah dirinya menjadi ular naga dan melarikan diri ke arah laut. Secepat kilat, Mayang Kusuma melepaskan anak panahnya dan mengenai kepala ular naga itu hingga hancur. Badan jelmaan Prabu Nilataksaka itu berubah menjadi batu sehingga disebut batu ular atau watu ulo. Nah, itu dia kisah asal-usul watu ulo. Gimana nih teman-teman? Menarik kan? Sampai sini dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Obi 2024,
Sinergi bahasa, kembangkan budaya, perkuat identitas bangsa. Sampai jumpa!